Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oke, kita lanjutkan ngaji fikih ya ala madzhab Syafi'i dalam kitabnya Dr. Wahbah Zuhairi juz yang pertama yaitu Al-Fiqhu Al-Muyassar. Al-Fiqhu Syafi'i Al-Muyassar ya. Fikih dalam madzhab Syafi'i Al-Muyassar itu yang secara metodologi penulisan dan pembahasannya dimudahkan ya, diberikan sistematika yang lebih gampang gitu ya. Oke, kemarin kita bicara tentang sholatul jamaah gitu ya. Ada beberapa pembahasan, diantaranya adalah tentang definisi sholat berjamaah. Ta'rifus sholatil jamaati, definisi tentang sholat berjamaah, wa masyru'iyatiha lan disyariatkannya jamaah, jamaatis sholat. Wa masyru'iyatiha lan disyariatkannya sholatil jamaah, sholatil jamaah. Sholatul jamaati hiya al-irtibatu bainal imami wal ma'mum. Sholatul jamaati utai sholat berjamaah, iku hiya utai sholatul jamaah, iku al-irtibatu hubungan, ikatan, keterkaitan, hubungan bainal imami antaranya makmum, antaranya imam wal makmumi dan antaranya makmum. Wa aslu masyru'iyatiha utawi dalil, asal itu dalil. Wa aslu masyru'iyatiha utawi dalil disyariatkannya sholatil jamaah qoblal ijma'i, sebelum adanya ijma' ulama, iku qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa ya, surat keempat ayat 102. Surat An-Nisa. Wa idza kunta lan nalikane ana sapa sira Muhammad. Ini dawuh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa idza kunta nalikane ana sapa panjenengan Muhammad, sira Muhammad kata Allah, fihim ing dalam kaum, Faqamta moko melaksanakan sapa sira Muhammad. Faqamta moko nglakoni sapa sira Muhammad lahum maring untuk kaum, lahum kedue kaum as-sholata ing salat. Jadi kalimat ini menandakan bahwa amarallahu bil jamaah. Jadi pengertian wa idza kunta fihim, ketika Anda berada di tengah masyarakat, di tengah kaum itu wahai Muhammad, di tengah sahabatmu, faqamta lahumus sholat, laksanakanlah sholat bersama dengan mereka gitu ya. Sehingga amaro pengertiannya, amaro perintah sapa Allahu bil jamaah fi khalil khaufi ing dalam keadaan khauf, fa fi halil amni ing dalam. Jadi ayat tadi ini berbicara tentang perintah Allah kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan sholat, yang ayat tadi ini berkaitan dengan kondisi perang gitu ya. Pada saat ketika terjadi peperangan. Nah itu saja oleh Gusti Allah diperintahkan untuk melakukan sholat bersama-sama gitu ya. Yang namanya sholat berjamaah. Apalagi, nah itu khilaful aula namanya. Namanya apa? Qiyas aulawi gitu ya. Saya ulangi, namanya qiyas aulawi. Apalagi ya. Fa fi halil amni iku aula. Nah itu qiyas aulawi. Atau yang disebut dengan al-aula itu yang lebih utama. Jadi kalau kondisi yang perang saja Allah memerintahkan pada Nabi untuk sholat bersama-sama, apalagi dalam kondisi yang
tidak berperang, kondisi aman itu. Fa fi halil amni maka ing dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang iku aula, apalagi aula itu luwih utama atau luwih dianjurkan. Wala hadis lan pira-pira hadis an-nabawiyah tukang bangsa nabi. Ka khabari sahih ini kaya dene hadis Bukhari Muslim. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Salatul jamaati utai salat berjamaah iku afdalu lebih utama min salatil fardhi daripada salat sendiri. Jadi salat yang dilaksanakan sendirian tanpa berjamaah atau salat yang dilakukan dengan berjamaah itu punya keutamaan yang jauh lebih utama daripada salat sendiri. Berapa keutamaannya? Bisabein wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Jadi derajat itu tingkatan, level ya. Jadi Allah memberikan tingkatan atau level keutamaan dari masing-masing amal. Itu ada keutamaan-keutamaan. Antara satu dengan yang lain itu punya level ya, punya derajat yang berbeda. Dan itu cara Allah untuk menyampaikan keutamaan, untuk memberikan motivasi dan dorongan ya kepada hambanya dalam melakukan suatu amal ibadah itu. Nanti keterkaitannya dengan surga. Surga itu ada sekian level ya, ada sekian tingkatan yang fasilitas atau kenikmatan yang diperoleh itu berdasarkan perolehan keutamaan, kualitas ibadah, kualitas pribadi yang ada pada diri seseorang. Ketika di dunia ini kualitas ketakwaannya itu tadi ya. Ini dalil daripada sholat apa? Berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Al-fardhi ay al-fardhi. Sholat ijen. Berapa? Bisa bain wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Qala dawu sapa An-Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' wa fi riwayatin bi khamsin wa ishrina darajatan. Dalam riwayat yang lain bukan 27 tapi 25. Apane darajatan derajatnya. Wala munafata, dan tidak ada yang mengingkari, mentiadakan iku maujud. Tidak ada yang saling mentiadakan. Kenapa? Li'annal qalila la yunfi al-katsir, karena sesungguhnya yang lebih sedikit hitungannya itu tidak otomatis mentiadakan yang pertama. Ya, jadi bisa 25, bisa 27 tetap berlaku gitu loh ya. Perbedaan angka itu yang kecil itu tidak meniadakan yang pertama tadi. Kaidahnya begitu. Li'annal qalil la yunfi al-katsir. Jumlah yang sedikit itu tidak menafikan terhadap jumlah yang besar itu. Wa syuri'at, lan disyariatkan apa salatil jamaah fil Madinatil Munawwarah. Jadi disyariatkan salat berjamaah itu di Madinah, bukan di Mekah. Berarti kan sudah cukup lama tenggang waktu disyariatkannya salat berjamaah itu antara Nabi menjadi seorang Nabi atau Rasul dengan perintah syariat adanya salat apa? Berjamaah itu. Ini artinya bahwa proses dalam berdakwah itu tidak bisa gerdekan itu raisoh gitu loh ya. Langsung kemudian wong dituntut atau diharuskan untuk secara sempurna itu tidak bisa, ada prosesnya. Awalnya hanya perintah sholat gitu ya. Belum ada perintah berjamaah itu gitu ya. Baru lalu kemudian diperintahkan adanya sholat itu dengan berjamaah itu. Di mana perintahnya? Di Madinah Al-Munawwarah itu. Lianna sahabata, karena sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhu, kanu ana sapa para sahabat fi Makkah ta ing dalam kota Makkah iku masyhurina maqhurina gitu ya. Iku maqhurina dipaksa kabeh. Yusalluna fi buyutihim, maqhurina dipaksa kabeh, yusalluna padha salat sapa sahabat fi buyutihim ing dalam pira-pira rumahnya sahabat. Jadi karena kondisi
yang belum memungkinkan untuk melakukan sholat secara berjamaah di Mekah itu ya, karena situasinya masih genting, masih belum kuat, masih gawat gitu, umat Islamnya jumlahnya belum terlalu kuat, maka lalu sholatnya dilakukan di rumah masing-masing supaya tidak menimbulkan fitnah atau akibat madarat yang lebih buruk dari musuh-musuh kaum muslimin itu, orang kafir Quraisy itu ya. Ini kan artinya begini ya, ada rasionalitas yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ini. Kita tidak bisa lalu kemudian, oh ini karena sholat, Gusti Allah menjamin kok yang berarti Gusti Allah. Lalu kemudian tanpa mempertimbangkan situasi dan keadaan. Woi pokoknya ya kudu berjamaah, namanya ini ibadah gitu namanya. Kan tidak begitu toh. Tapi ketika di Mekah kondisinya tidak memungkinkan dalam perhitungan rasionalitas menungso, dalam perhitungan akal menungso ya Nabi tidak memaksakan itu karena itu persoalan yang sifatnya logis, rasional, faktual gitu ya. Nah, itu manusia sehingga tidak dipaksakan atau tidak disyariatkan sholatnya itu berjamaah. Karena berisiko akan menimbulkan apa? Perlawanan atau menimbulkan bentuk siksaan atau ya tindakan yang kekerasan yang lebih tinggi dari orang-orang kafir Quraisy itu. Sehingga mereka hanya diharuskan, bahkan diharuskan untuk sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ini pada sisi dakwah itu kan begitu toh. Dalam sisi dakwah atau strategi kita dalam berdakwah itu. Tetap mempertimbangkan terhadap situasi dan keadaan. Begitu pula dalam prakteknya gitu ya, dalam kehidupan sekarang ini juga begitu. Ya contoh seperti yang saya katakan, ada beberapa hukum yang kita masih harus tidak bisa memaksakan di Indonesia ini, terutama hukum pidana, hukum jinayat itu. Ya toh? Karena di Indonesia dari segi suku dan agama macam-macam gitu ya. Belum lagi yang agama Islam sendiri juga tingkatannya macam-macam gitu. Yang itu berisiko gitu. Orang bisa murtad banyak kalau dipaksakan harus ada apa? Hukum qisas, harus ada potong tangan dan sebagainya itu. Karena mesti harus melibatkan negara. Oke lah umpamanya pilihannya adalah hukum Islam berlaku untuk orang Islam. Termasuk hukum pidana, bikin undang-undang kayak undang-undang tentang hukum waris, tentang wakaf, tentang zakat umpamanya. Pidana khusus umat Islam. Potensi kira-kira murtad itu kan besar. Gitu ya. Nah menjaga keimanan itu jauh lebih penting gitu ya. Ketimbang kita memaksakan sesuatu yang berefek untuk keluarnya seseorang dari keimanan. Sama lah dengan dulu waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ya, ada tahapan untuk mewajibkan sesuatu yang terkait dengan syariat Islam. Ya kelihatannya lalu menjadi tidak tegas. Ya memang Islam tegasnya itu apa ya? Mempertimbangkan mana yang lebih maslahat itu. Sama dengan persoalan yang menyangkut tentang perintah atau syariat salat apa? Berjamaah. Jadi kalau kita di Indonesia secara hukum, undang-undang yang menyangkut tentang pidana, padahal kita ngaji kitab fikihnya kan qisas, jinayat gitu ya. Kenapa ini? Ini kan nggak ada artinya. Bukan tidak ada artinya. Kita tetap harus meyakini bahwa itu yang benar. Gitu ya. Tapi lalu kemudian ketika di dalam praktek kita bernegara tidak memungkinkan untuk memaksakan itu kondisinya sudah berbeda alasannya. Gitu ya. Karena membutuhkan adanya kekuatan politik, membutuhkan adanya kondisi umat Islam, kualitas umat Islam yang harus siap untuk menerima itu. Gitu. Wong Islam dhewe kan macam-macam dikatani. Ono Islam KTP yang KTP-nya wis rusak barang gitu kadangnya. KTP-nya sudah tidak berlaku, expired. Ada Islam yang hanya sholat saja, nggak mau zakat. Ada Islam yang sholat zakat tapi tidak mau haji, macam-macam gitu kan. Ada banyak tingkatan. Nah disitulah maka kemudian berbeda dengan di Arab Saudi yang memang negaranya adalah mayoritas negara Muslim. Belum lagi kepentingan politik yang begitu banyak, gitu ya, yang berbeda-beda. Jadi saya ulangi, tidak serta-merta penerapan hukum itu
tetap harus mempertimbangkan situasi, kondisi, keadaan, kemaslahatan. Contohnya tentang tadi apa? Sholat berjamaah itu. Tidak serta-merta oleh Nabi sholat berjamaah itu diharuskan atau minimal disyariatkan sebagai satu bentuk amalan syariat yang dilakukan ketika sahabat masih di Mekah yang kondisinya masih belum memungkinkan secara politik, secara keamanan, secara kekuatan, gitu loh ya. Jadi menjaga keselamatan itu jauh lebih penting. Itu maksudnya begitu itu. Oke ya. Ini kalau difahamkan ke sana itu. Sehingga kalau ada yang tanya dari kelompok mereka yang Islam radikal yang menganggap karena KUHP-nya tauhid, karena undang-undangnya ini tauhid, ya jawabannya begitu. Tidak seperti itu ya. Hukum itu tetap ada proses tahapan yang menyangkut tentang kondisi dan keadaan. Kita sholat saja ketika tidak bisa berdiri, boleh duduk kok gitu ya. Tidak bisa dipaksakan dalam batas yang sempurna. Tetapi usaha kita untuk terus berdakwah, menyempurnakan itu harus ada. Kan perlu proses pemahaman, penyadaran hukum, dan seterusnya. Sehingga nanti hukum itu bisa sepenuhnya. Gitu ya. Kalau masyarakat kita dari segi agama saja berbeda-beda, yang Islam sendiri juga tingkatannya berbeda-beda, kan tidak bisa. Gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kewajiban kita apa? Berdakwah, ngaji terus, memahamkan sampai memungkinkan nanti masyarakatnya wis paham nggak? Kalau sebenarnya ketentuan undang-undang apapun itu tidak akan menjadi beban apalagi dalam hukum pidana. Ketika kita tidak punya pikiran untuk melakukan kejahatan kan. Apa yang kita takuti kalau kita mungkin tidak bermaksud dan tidak punya niatan apapun melakukan bentuk kejahatan kepada orang. Paham ya? Itu maksudnya begitu. Wa kana sapa as-salafu. Jadi kapan salat berjamaah disyariatkan? Ketika di Makkah atau Madinah ini? Di Madinah itu Al-Munawwarah. Karena di Mekah tadi sahabat masih dipaksakan atau diharuskan untuk sholatnya secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Titik. Wa qalluha utawi sedikit sholat berjamaah iku imamun wa makmumun. Jadi yang penting ada imam, lalu kemudian ada siapa? Makmum. Wa kana as-salafu ya'izzuna anfusahum salasata ayyamin. Idza fatatum at-takbiratul ula wa sab'atu ayyamin idza fatatum salatul jamaah. Nah, kalimatnya. Oke, nanti kita pahami dulu. Wa hiya fis salatil mu'adati iku kifayatun. Sekarang hukumnya kayak apa? Wahya utais sholatil jamaah fis sholatil mu'adah. Jadi sholat itu ada istilahnya sholat yang mu'adah. Ada sholat yang pada waktu yang ditentukan. Karena sekali lagi sholat itu kewajiban yang mu'akkad, yang dibatasi oleh apa? Waktu. Nah, ketika melakukan sholat pada waktunya, itulah yang disebut dengan sholat ada atau mu'adah itu. Kifayatun, wahya fis sholatil mu'adati iku kifayatun. Fardu kifayah. Iku kifayatun hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Kifayah itu perwakilan. Lirijali kedua wong lanang al-mukimina. Jadi kewajiban fardu kifayah ini berjamaah ini bagi laki-laki yang mukim. Mukim itu bertempat tinggal, yang menetap. Lal musafirina tidak dalam keadaan bukan untuk orang-orang yang musafir fil asakhi. Fil faraidi dalam salat fardu. Itu fardu kifayah. Ghairul jum'ati selain Jum'ah, kalau salat Jum'ah hukumnya fardu ain. Paham ya? Jadi khusus dalam salat Jumat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu ain, harus. Kalau salat maktubah 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Wa fil Jumat dilan ing dalam salat Jumat fardu ainin utawi fardu ain. Jadi dalam salat Jumat maka hukum salat berjamaah itu adalah bersifat fardu
ain. Artinya harus dilakukan secara pribadi masing-masing. Titik. Oke. Ngaji kita pagi hari ini, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.